Ku dicipta untuk kagumimu, untuk bersandar di pelukanmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Salam sejahtera bagi kita semua. Mari kita mulai perkuliahan ke-8, pertemuan ke-8 anggaran atau budgeting. Tema topik pertemuan kita adalah anggaran tenaga kerja atau anggaran tenaga kerja langsung atau buruh ya. Oke. Kemarin kita sudah UTS. Saya berharap hasilnya bagus ya. Kemarin ada yang 90, ada yang 85. Nanti kalau yang di bawah 55 yang belum lulus, saya harap nanti UAS-nya juga bisa baik, sehingga nanti minimal nilainya tanpa remedi ya bisa B ya, kayak gitu. Oke, kita mulai ya. Kalau di anggaran atau budgeting, maka kita belajar seperti perumpamaan akuntansi biaya ya di manufacturing. Berarti ada biaya bahan baku atau bahan mentah, biaya tenaga kerja langsung atau buruh, kemudian biaya overhead pabrik atau BOP, kemudian ada biaya pemasaran atau marketing, dan biaya itu 5 ya. Nah, sekarang kita membahas tentang pembagian tenaga kerja langsung atau buruh ya. Berarti BOP itu adalah selain biaya bahan baku atau bahan mentah, selain biaya tenaga kerja langsung, selain biaya administrasi dan umum atau BAU, dan selain biaya marketing atau penjualan, maka itu dimasukkan ke BOP. Nanti kita juga ada nih BOP. Maka kita sekarang sampai pada pembagian tenaga kerja atau anggaran tenaga kerja langsung ya. Tenaga kerja langsung intinya tenaga kerja yang langsung terlibat pada proses produksi ya, dan biayanya dikaitkan pada biaya produksi atau barang yang dihasilkan ya. Terus tapi kalau tenaga tidak langsung, maka hanya terbatas kerja pabrik yang tidak terlibat langsung pada proses produksi, dan biayanya dikaitkan pada biaya overhead pabrik. Sebagai kalau saya kerja, mahasiswa ada kerja nanti di pabrik ya, itu ada namanya buruh ya, dan mandor, dan ada manajer ya. Berarti yang tenaga kerja langsung itu adalah buruhnya ya, atau yang langsung pada proses produksinya yang mengerjakan. Nah, kemudian sedangkan mandor maupun supervisor atau manajer itu tidak termasuk biaya tenaga kerja langsung ya, kayak gitu. Nanti masuknya ke kalau manajer itu maksudnya biaya administrasi dan umum ya, kayak gitu. Nanti besok ini bisa keluar nih ya, tenaga kerja langsung contohnya misalnya mandor, manajer, buruh. Terus yang C gabungan antara buruh dan mandor. D jawabannya yang benar adalah buruh ya, atau yang terlibat langsung pada proses produksi ya, gitu. Nah, tenaga kerja langsung itu nanti besar kecilnya untuk tenaga kerja ini berhubungan langsung dengan tingkat kegiatan produksi. Tingkat kegiatan produksi itu kemarin dari anggaran produksi ya, anggaran penjualan. Kalau semakin anggaran penjualannya, kuantiti maupun rupiahnya semakin besar, maka biaya tenaga kerja langsungnya juga akan semakin besar mengikuti ya. Kemudian biaya yang dikeluarkan untuk tenaga kerja ini merupakan biaya variabel ya. Biaya variabel berarti gimana? Sesuai dengan semakin besarnya tenaga kerja yang yang bertambah atau yang berkurang. Kalau bertambah biaya variabelnya makin kecil, bertambah makin besar. Tapi kalau tenaga kerjanya yang dipakai pada low season, maka biaya variabelnya semakin menurun ya. Demikian juga nanti jam kerja ya. Kalau biasanya pada produksi high season, maka
biasanya tenaga kerjanya jumlahnya sama, cuma dia nanti dibuat double shift atau 3 shift dalam satu hari ya, supaya untuk mengejar target produksi yang harus dicapai, dan kegiatannya langsung dihubungkan dengan produk akhir atau barang setengah jadi dan barang jadi ya. Tenaga kerja tidak langsung mempunyai sifat-sifat besar kecilnya. Untuk tenaga kerja ini tidak berhubungan secara langsung dengan tingkat produksi. Biaya yang dikeluarkan merupakan semi fix atau semi variabel ya, berarti ada naik turunnya mengalami perubahan sebanding dengan jumlah dan kuantiti tingkat produksi atau tingkat targetnya ya. Tempat tenaga kerja ini tidak harus di dalam pabrik, tapi dapat di luar pabrik. Kemudian ini perencanaan dan pengendalian tenaga kerja mencakup kebutuhan personel, penerimaan ya, pelatihan atau training, pengukuran kinerja. Misalnya di tenaga kerja itu dalam satu hari bisa berapa kuantiti ya, itu ada targetnya. Kemudian uraian penugasan, job description dan penilaian, ada negosiasi dengan serikat pekerja, buruh biasanya atau SPSI, serikat pekerja atau serikat buruh, administrasi umat dan gaji. Pendekatan untuk membuat anggaran tenaga kerja itu biasanya tergantung pada metode pembayaran gaji ya, gaji pokok atau gaji tunjangan dan lain-lain, atau gaji insentif dan lain-lain ya gitu. Kemudian manfaat penyusunan anggaran tenaga kerja adalah penggunaan tenaga kerja supaya lebih efisien, karena dapat diperkirakan atau diprediksi untuk sebagai pengambilan keputusan. Kemudian pengeluaran tenaga kerja dapat direncanakan atau diatur dalam lebih secara efisien. Oke. Kemudian harga pokok barang dapat dihitung secara tepat dan dipakai sebagai alat pengawasan biaya tenaga kerja. Anggaran tenaga kerja ya, struktur anggaran kerja langsung selaras dengan struktur dari rencana laba tahunan. Berarti nanti kalau di akuntansi itu nanti ada anggaran laba ya. Anggaran laba itu terdiri dari cost volume profit. Semakin profitnya semakin tinggi, maka kuantitinya harus semakin tinggi, dan costnya, harga jualnya juga harus semakin tinggi ya. Ini pengembalian tenaga kerja langsung, elemennya adalah perhatian sehari-hari pada biaya tersebut, kemudian difokuskan pada laporan kinerja dan evaluasi hasil. Anggaran tenaga kinerja merupakan perencanaan khusus tentang jam buruh langsung ya, atau DLH, dan biaya buruh langsung atau DLC ya. Jam itu kuantiti ya, dan biaya buruh itu costnya menurut waktu jenis barang yang diproduksi. Apabila memungkinkan, anggaran tenaga kerja dapat dibuat secara terpisah, yaitu dalam anggaran jam ya DLH dan anggaran biaya tenaga kerjanya. Ini besok juga keluar ya. Nanti persiapan penyusunan anggaran tenaga kerja langsung. Jadi jenis tenaga kerja yang dibutuhkan semakin semakin skillnya semakin bagus, meskipun tidak tergantung dari pendidikan ya. Dulu saya pernah kerja di kantor di perusahaan kayu ya, lulusan SD tapi dia tenaga ahli untuk furniture, bahkan dia gajinya lebih tinggi daripada yang S2 ya, atau S1, karena dia skillnya mumpuni ya, dibandingin tenaga kerja lain dia lebih canggih, sehingga dia nanti pendapatan take home pay-nya tuh akhir bulan dia lebih banyak ya. Kemudian jumlah masing-masing jenis tenaga kerja pada tingkat kegiatan. Kalau saudara nanti saya kerja di bagian produksi, nanti ada line-nya ya, ada line 1, line 2, line 3, atau departemen 1, departemen 2, departemen 3 ya gitu ya. Kemudian bagian-bagian yang membutuhkan. Jadi perkiraan tuh dapat dibuat berdasarkan judgment, tapi juga berdasarkan pengalaman. Kalau nanti pengalaman, nanti kalau saudara sudah terjun, nanti ada high season dan low season tuh masih saudara akan menemui ya. Setelah itu dihitung jam buruh langsungnya untuk masing-masing jenis barang yang dihasilkan atau masing-masing bagian tempat kerja. Kemudian analisis gerak, pengamatan terhadap gerakan yang dilakukan dalam proses produksi satu jenis barang ya. Kemudian analisis waktu, perhitungan terhadap waktu yang dibutuhkan untuk setiap gerakan yang dilakukan dalam proses produksi ya.
Kemudian contoh satunya nih besok bisa keluar ya. Nanti contohnya tingkat upah rata-ratanya berapa ya. Kemudian contoh duanya ini kenaikan ya, nanti ini kenaikannya berapa ya, kayak gitu. Nanti contoh soalnya juga tingkat upah, karena tadi kan ada dua ya, upah rata-rata dan nanti satunya cost ya, DLH dan DLC ya. Ini misi bahas yang DLH jam kerja, sedangkan satunya nanti ada DLC ya, ya gitu. Ini contoh-contoh semua ya, nanti silakan dipelajari. Saya sekarang jam kerja saya kan berubah dari pulang jam 6 ke jam 5. Nanti ini saya rada bingung juga nih ngaturnya ya. Nanti setelah ini tak biasakan nanti bisa saya di rumah kan, biasanya saya di kantor ya gitu. Ini besok bisa keluar semua ya. Ini kalau saudara membaca tabel nanti dipelajari sekilas, nanti contoh soalnya nanti juga dari tabel ini, cuma angkanya berubah ya, gitu. Oke, ini semua sama, ini semua. Sekarang saya tak buat presensi dulu, karena saya barusan pulang, saya belum buat presensi disiapkan ya. Ini adalah bahan yang untuk pertemuan hari ini ya, pertemuan ke-9 ya, tentang anggaran biaya tenaga kerja langsung. Intinya dibagi dua ya, DLH ya, biaya berdasarkan jam, yang satunya berdasarkan rupiahnya ya. Ya ini contoh semua ya, gitu. Oke, kalau apakah ada pertanyaan? Sebentar. Sampai ke hapus kabeh. Oke, kalau tidak ada, saya akhiri dulu. Kita insya Allah kita pertemuan di seminggu ke depan dalam kondisi yang sehat dan walafiat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.